Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Labikpun. Iya, Bu. Halo pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Lisma dalam acara Saburai Talk. Perkembangan dunia digital memang sangat pesat sekali. Bagaimana kita melihat berita dari seluruh dunia ada dalam satu genggaman. Peran media online dalam membuat berita yang cepat, tepat, dan akurat sangat penting sekali. Dan kita akan membedahnya. Kali ini di studio Saburai TV telah hadir Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lebih ringkas saja, Ikatan Wartawan Online gitu aja. Ikatan Wartawan Online. Iya. Ya. Kemudian di sini juga sudah hadir, ini ada Bang Riko Amir. Beliau ini adalah Ketua Pengurus IWO Lampung ya Bang ya. Selamat datang juga di studio kami Bang. Ini tadi Bang Amir dan Bang Jody ini juga Bang Jody baru datang ya? Iya. Ya, Bang Jody. Nah, bagaimana dunia online ini memang bergerak begitu cepat ya Bang Jody ya. Nah, kita juga ingin tahu ini bagaimana perkembangan IWO di seluruh daerah ini, Bang? Saya cerita dari awal dulu ya. IWO itu lahir 8 Agustus 2012 di Jakarta. Sekarang sudah 10 tahun usianya. Dan pada usia yang 10 tahun ini, barangkali banyak yang tidak menduga bahwa sekarang ini rasanya IWO adalah organisasi wartawan terbesar di Indonesia. Karena sangat masif ininya, pergerakannya, pertambahan anggotanya. Hampir setiap bulan itu pasti ada yang saya lantik di kabupaten, di kota gitu kan. Sementara untuk wilayah itu provinsi ya, kita sudah dari Aceh sampai Papua sudah ada ininya, kepengurusannya. Itu artinya bahwa IWO memang menjadi rumah yang mungkin diidam-idamkan oleh kawan-kawan wartawan online, di mana sekarang media online adalah media ujung tombak bagi peradaban pers di dunia ya, bukan cuma di Indonesia, di dunia. Itulah sebabnya pertumbuhannya itu betul-betul luar biasa, sehingga IWO menjadi organisasi yang berkembang kayak di Lampung saja. Saya kira ini sudah berapa kabupaten ya? 14 kabupaten kota. Berapa? 14 kabupaten. 14 kabupaten kota. Di Sulawesi Selatan juga begitu. Saya tidak menduga sebelumnya, tapi inilah fakta yang ada sekarang bahwa IWO betul-betul menjadi rumah bersama kawan-kawan wartawan online. Ini hampir di seluruh Indonesia sudah ada, iya, atau masih sebagian Bang? Enggak, di seluruh Indonesia dari sudah Aceh, ada semua, ya? Aceh sampai Papua sudah ada kepengurusannya. Nah, kalau tujuan dari didirikannya IWO itu sendiri apa itu Bang? Jadi begini, wartawan online pada awalnya itu pada tahun 2012 itu kan menjadi kayak anak tiri, ya, anak tiri bagi dunia pers saat itu. Ketika kita mau wawancara, ditanya dari media mana, media online, itu nggak dianggap tuh, ya, dipandang sebelah mata. Tapi kawan-kawan ini rupanya gigih sekali, dan sekarang terbukti bahwa media online itu menjadi media terdepan, ya. Sementara koran, ya, media cetak itu sudah nyaris mengucapkan selamat tinggal pada peradaban manusia gitu kan ya. Sebentar lagi rasanya televisi juga kalau tidak hati-hati ya. Artinya tidak memakai strategi. Saya kira strateginya itu adalah bekerja sama dengan media sosial. Ya, sekarang ada YouTube dan lain sebagainya. Nah, sekarang media online itu menjadi juru bicara masyarakat. Karena apa? Karena semua hal atau hal ikhwal tentang persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu sangat gampang diunggah di media online. Media online itu sangat luas ya, bukan cuma yang mainstream, tapi saya kira media sosial itu juga bagian dari media online. Nah, yang seperti Abang sampaikan tadi kan, dulu
media online ini agak dipandang sebelah mata. Mungkin ketika hadir ke narasumber dari media mana, media online, mereka dahulu masih melihat koran-koran besar, TV-TV besar gitu ya Bang ya. Nah ini kan berarti ada kendala-kendala seperti itu. Nah kendala-kendala yang dihadapi oleh IWO ini sendiri seperti apa nih Bang? IWO itu kan lahir belakangan ya. Artinya sudah ada organisasi pers sebelumnya, organisasi kewartawanan sebelumnya. Nah sebagai pendatang baru, sama saja kita juga pandang sebelah mata juga awal-awalnya. Jadi apalagi mungkin kita belum jadi konstituen Dewan Pers dan sebagainya. Saya katakan kepada kawan-kawan, jadi mutu wartawan atau kualitas wartawan bukan ditentukan oleh predikat yang melekat padanya. Apakah dia itu sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau bukan, tapi karyanya. Ketika engkau berkarya dan karya itu dibaca oleh masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat, maka sebetulnya itu nggak ada artinya lagi predikat-predikat itu, karena ya karya itu yang penting. Begitu. Nah Bang, tadi kan IWO sendiri ini adalah rumahnya bagi wartawan. Ya. Wartawan online ini sendiri juga kan kadang-kadang ada kendala di lapangan gitu. Nah bagaimana IWO sendiri ketika ada wartawan-wartawan yang bermasalah itu di lapangan dalam mewadahi mereka? Wartawan bermasalah itu ada dua sisi ya. Satu sisi mungkin wartawan yang bermasalah, sisi lain adalah wartawan yang dimasalahin. Artinya yang sering sih dipersekusi oleh pihak lain, entah aparat, entah orang yang berkuasa. Dan beberapa satu dekade ini bahkan ada yang meninggal kan di Kalimantan Selatan itu wartawan online karena berseberangan dengan seorang pengusaha. Kemudian wartawan itu digiring ke hukum pidana umum. Akhirnya dia masuk ke penjara dan di penjara meninggal. Dan untuk kawan-kawan wartawan yang dipersekusi atau disudutkan oleh pihak lain, IWO sendiri sudah mendirikan sebuah LBH, Lembaga Bantuan Hukum IWO. Lembaga Bantuan Hukum IWO. Ketua umumnya itu Sandi Nayoan, karena dia memang pengacara. Nah, upaya-upaya seperti mendirikan LBH IWO itu adalah untuk melindungi kawan-kawan wartawan ketika terjadi persoalan dengan pihak ketiga. Jadi itu mimpi-mimpi kita lah di IWO itu, satu membuat mereka nyaman bekerja dengan perlindungan LBH. Yang berikutnya kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini perjuangan panjang ini. Nggak tahu kapan akan berakhir. Ya, betul sekali. Karena kesejahteraan para wartawan sendiri itu pengaruhnya sangat besar sekali ya Bang ya. Yeah. Jadi memang wartawan itu harus sejahtera dulu gitu kan. Jadi bisa menjadi profesional. Nah ini ke Lampung ini dalam rangka apa nih Bang? Dalam rangka Musfil PW Lampung besok yang akan memilih ketua PW. Dan saya harus datang ke sini untuk menyaksikan sebagai saksi saja, karena saya tidak akan mencampuri urusan mereka untuk memilih siapa yang jadi ketua, karena itu nanti akan berpengaruh pada demokratisasi di PW Lampung. Yang kedua tentu saja silaturahmi dengan kawan-kawan dari berbagai kabupaten di Provinsi Lampung ini. Yang ketiga menyemangati kawan-kawan bahwa mudah-mudahan IWO ini tetap akan menjadi rumah yang nyaman ditinggali oleh semua warganya. Tapi kalau harapan-harapan sendiri Bang, untuk di Musyawarah Wilayah Lampung ini, harapan-harapan sendirinya ini apa nih Bang? Ya, harapan saya kepengurusan PW Lampung mudah-mudahan akan beramanah ya. Amanah itu artinya kita menjadi pengurus itu sebetulnya menjadi pelayan kan, pelayan bagi kawan-kawan anggota IWO di Lampung maupun di seluruh Indonesia. Kita menjadi pelayan mereka. Nah, sebagai pelayan kita juga harus terbuka ya. Jadi kunci dari kesuksesan sebuah organisasi atau kepengurusan itu adalah keterbukaan. Nggak boleh ada yang main sendiri. Harus saling terbuka. Dan
juga tahan kritik gitu kan, karena wartawan itu ya ngatur satu wartawan aja susah ya, apalagi ribuan ini di seluruh Indonesia IWO ini. Jadi saya kira itu. Ya, demikian obrolan kita dengan Bang Jody. Tentunya akan kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Ya pemirsa Saburai TV, kembali lagi kita di obrolan kita pada hari ini. Dan kali ini kita kembali akan membahas tentang IWO. Kali ini kita bergeser kepada Bang Riko Amir. Bang Riko Amir ini adalah pengurus wilayah IWO, ketua di Lampung ya Bang ya? Iya. Nah Bang, untuk IWO di Lampung sendiri, kita ingin tahu perkembangannya seperti apa Bang? Ya, jadi apa untuk IWO Provinsi Lampung ya, itu dari 2017 sudah ada. Diketuai oleh Bapak Wawan Sumarwan saat itu. Saya sendiri waktu itu masih menjabat sebagai Ketua IWO di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di tahun 2019, teman-teman daerah ini pada berkumpul. Saya dipercaya oleh teman-teman daerah untuk membenahi IWO di Provinsi Lampung, karena Saudara Wawan Sumarwan pada saat itu mengundurkan diri untuk mencalonkan di KPU ya, kalau nggak salah itu di KPU. Jadi itu vakum, akhirnya kawan-kawan sepakat menunjuk saya menjadi Ketua IWO di PW Provinsi Lampung. Alhamdulillah IWO di Provinsi Lampung dari 15 kabupaten kota yang terbentuk sudah 14 kabupaten kota. Satu kabupaten lain. Satu kota Madia, memang itu nggak ada karena Bandar Lampung. Ya. Jadi itu memang kita kosongkan. Perkembangannya selama 3 tahun itu memang pesat, sehingga semua kabupaten kota itu terbentuk. Gitu. Itu kalau di Provinsi Lampung sendiri anggotanya kurang lebih sudah berapa banyak Bang? Anggota IWO untuk Provinsi Lampung kalau kita iniin ada sekitar 350-an ya kurang lebih. 350. Karena pendataan di 1 tahun kemarin itu udah 200-an lebih. Ini ada lagi yang 2 kabupaten baru ini belum kita data. Nah Bang, kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri, ini ada kendala-kendalanya tidak Bang? Ya, kalau untuk kendala masalah pembentukan saya rasa malah lancar ya. Kita lebih kendala karena begitu online ini mewabah di Provinsi Lampung, saya bicara ya, mewabah, sehingga kita ini harus benar-benar seleksi benar. Bagaimana wartawan online yang ikut masuk ke IWO itu benar-benar wartawan yang memahami etika-etika jurnalistis. Karena banyak juga orang yang baru ataupun orang yang kurang ngerti paham wartawan dia ikut. Jadi ini ada proses-proses seleksinya juga? Ada proses. Salah satunya misalnya wartawan itu ketika dia ikut jadi wartawan dia harus menunjukkan media apa yang dia ikuti, dan media itu harus berbadan hukum. Jadi nggak hanya ada media, tiba ada badan hukum nggak kita terima. Nah, untuk IWO sendiri di Lampung Bang, harapannya kepada pemerintah atau stakeholder yang ada di sini ini seperti apa nih Bang? Iya, kalau harapan untuk pemerintah, saya rasa nggak terlalu berharap amat lah kita jurnalis ini ya nggak. Cuman kami ini yang konsen pertama, kami pengurus PW Lampung ini ke depan ini memang terus membentuk teman-teman jurnalis ini menjadi benar-benar wartawan yang profesional, yang benar-benar bisa diterima oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, contohnya kita baru kemarin tuh ngadain UKW. Nah, nanti ke depan ini kita akan terus pelatihan-pelatihan jurnalistik, pendidikan jurnalistik untuk membina wartawan-wartawan itu. Ya. Jadi wartawan-wartawan di IWO ini juga dibekali oleh pendidikan jurnalistik seperti itu ya Bang ya. Jadi mereka juga bisa profesional seperti itu ya Bang ya. Nah, untuk persiapan Muswil itu sendiri gimana besok Bang? Iya, jadi di Provinsi Lampung ini baru pertama kali mengadakan musyawarah wilayah. Yang pertama besok tanggal 7 dan 8 yang dihadiri seluruh daerah yang ada di Lampung. Alhamdulillah persiapannya ini sudah hampir 100%, tinggal nunggu hari H-nya aja besok. Mudah-mudahan kita juga minta doanya buat teman-teman semua agar acara ini sukses, lancar, tanpa kendala apapun. Seperti itu ya Bang. Jadi persiapannya sendiri sudah lancar, dari daerah sendiri juga sudah dipastikan semuanya hadir ya Bang ya. Iya. Nah, kembali ke Bang Jody nih Bang. Nah, untuk wartawan online ini sendiri itu kan tadi dibekali oleh pelatihan-pelatihan ini Bang. Nah, dari pusat sendiri ada pelatihan-pelatihan seperti itu tidak Bang untuk teman-teman di daerah? Jadi begini, PP itu atau pengurus pusat
itu kan harus ke sana kemari ya. Sementara di Jakarta itu orang semuanya sibuk gitu kan. Iya. Jadi makanya saya gunakan waktu saya ketika berkunjung ke daerah atau mengadakan pelantikan, itu biasanya saya minta waktu untuk pelatihan, workshop jurnalistik. Jadi kita kumpulkan dan saya memberikan workshop kepada kawan-kawan supaya saya ini dulu di kompas.com. Jadi di kompas.com itu sangat ketat sekali dalam tata bahasa. Sehingga dulu itu saya awal-awal jadi wartawan di kompas.com itu tiap minggu, tiap Jumat waktu itu ada pelatihan dari pusat bahasa. Dari pusat bahasa datang ke kantor dan memberikan pelatihan tiap minggu. Jadi akhirnya itu menjadi kebiasaan ketika menulis itu harus benar, gitu, harus presisi. Nah itulah yang saya manfaatkan ketika berkunjung, mengadakan pelantikan. Saya minta waktu untuk mengadakan pelatihan atau workshop jurnalistik. Jadi dilakukan setiap datang ke daerah ada workshop untuk minimal bertatap muka, berbagi ilmu ya Bang ya, seperti itu. Mungkin juga nanti ke depan kita bisa dilakukan secara online ya Bang ya. Jadi untuk meningkatkan kemampuan wartawan-wartawan yang di daerah, apalagi pengalaman dari media besar tentunya itu sangat penting sekali untuk kita semua. Nah ini Bang, pesan-pesan nih buat teman-teman wartawan di IWO ini seperti apa Bang? Saya berharap kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia, ya, terutama di Lampung ini, jangan kecil hati, karena kalian itu sekarang adalah ujung tombak bagi peradaban pers dunia. Ya. Jadi mulailah kalian berpikir luas. Sekarang ini tuntutan seorang wartawan itu adalah dia harus multitasking, ya. Dia harus bisa apa saja. Nah kalian harus belajar semuanya, belajar menulis yang baik, belajar bikin video, belajar memotret, semuanya, editing dan lain sebagainya. Karena itulah sekarang tuntutan wartawan online. Ya, tidak seperti zaman dulu. Wartawan itu ya cuma nulis, gitu kan. Kalau sempat ya motret gitu iya. kan. Nah, kalau sekarang harus bisa live bisa juga semuanya. Ya. Nah itu saya kira tuntutan zaman menghendaki wartawan itu bisa segalanya. Ya seperti itu. Bang, ini kan kalau menurut Bang Jody tadi wartawan ini harus tuntutannya harus bisa semuanya gitu kan, harus bisa menguasai, apalagi sekarang semuanya serba digital ya Bang ya. Kalau dari Abang sendiri pesan-pesannya ada nih Bang buat wartawan di Lampung Bang? Iya. Pesan-pesannya sebenarnya nggak jauh beda sama ketua umum ya. Kita cuman apa kata ketua umum kita tindak lanjuti. Jadi kalau kita buat pesan yang berbeda nanti sangkanya ngebangkang. Nah, jadi intinya kita menciptakan wartawan bagaimana wartawan yang benar-benar berkode etik, bersopan santun dan bermartabat. Ya, intinya itu ya gitu, Bang ya. Ya. Dan terus mengupgrade diri seperti itu. Ya. Obrolan kita menarik sekali pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kehadirannya Bang Jody dan Bang Riko di studio Saburai TV. Ya pemirsa Saburai TV, demikian obrolan kita bersama Ikatan Wartawan Online Provinsi Lampung. Dan kita akan jumpa lagi di waktu yang akan datang. Saya Lisma dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Alhamdulillah. Udah di foto belum?